Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da al-iyad billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asyarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hati itu difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cinta, akan suka, akan loyal kepada yang baik, berbuat baik kepada dirinya. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada seseorang, maka hatinya akan cinta. Maka nasallakumullah, kita sangat cinta kepada ayah ibu kita karena banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Kita cinta kepada guru-guru kita karena banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kita, yaitu berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita cinta kepada mungkin keluarga besar kita atau teman-teman kita karena mungkin pernah berbuat baik kepada kita. Tapi ternyata ikhlasadakumullah, la ahad a'zamu ihsanan minallah. Ternyata tidak ada seorang pun yang lebih besar pemberiannya, kebaikannya, melainkan pemberian atau kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini setiap waktu, setiap saat, seperti hembusan nafas kita, tarikan dan hembusan nafas kita. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat hidayah. Terutama nikmat hidayah yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, pemberian terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah ini merupakan thariqus sa'adah, thariqus salamah, itu jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, jalan kesuksesan. Ketika mendapatkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang startnya itu di dunia, kemudian finishnya itu di surganya Allah, finishnya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah ini terus kita genggam, terus kita jaga, maka finishnya akan sampai itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Bapak Ibu sekalian ini berada di masjid, ini merupakan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berada mungkin di tempat-tempat maksiat. Ketika Bapak Ibu berada di masjid, ini berarti mendapatkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, sehingga terlepas dari mungkin mencaci orang, memaki orang atau hal yang sebagainya. Maka ikhlasadakumullah, perlu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit akan menjelaskan tentang ketaatan itu di waktu lalai atau di waktu kebanyakan orang lalai. Ikhwanasallakumullah, ketika kita memperhatikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jari kita, jemari kita begitu indah, pasti ada fungsinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata, kedua mata yang begitu indah, pasti ada fungsinya. Telinga yang Allah ciptakan pasti ada fungsinya. Hati, tangan, kaki pasti ada fungsinya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Atau mungkin ketika kita sekolah dulu, ketika kita sekolah pasti ada tujuan yang sedang kita kejar. Ketika kita kuliah ada tujuan yang sedang kita kejar. Maka ikhlasadakumullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Pernahkah kita berpikir, ya, pernahkah kita berpikir, merenung, buat apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Buat apa sih Allah Subhanahu wa taala membuat kita ada di atas muka bumi ini?
Maka ikhwan nasrakumullah, jawabannya adalah jawaban yang sering disampaikan oleh para ustadz. Apa jawabannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang paling utama adanya kita di muka bumi ini adalah untuk taat kepada Allah. Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itu tujuan besar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu menciptakan kita bukan karena sedikit agar banyak, bukan karena lemah agar kuat, bukan karena hina agar mulia, bukan karena butuh bantuan. Tidak, ikhwan sadaqakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kalian semuanya fuqara ila Allah. Sangat butuh bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedetik saja urusan langit dan bumi diserahkan kepada manusia, maka ikhwan sadaqakumullah la halak, maka pasti akan hancur, pasti akan binasa. Maka ikhwan sadaqakumullah, kalau seseorang itu betul-betul memahami arti dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka jadikan semua kegiatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak bekerja, niatkan ibadah. Ketika bekerja mungkin di kantor-kantor, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja di rumah sakit sebagai dokter, perawat atau lain sebagainya, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja sebagai bisnismen, jualan di pasar, jual sayur atau jual buah-buahan atau jual baju, sembako dan sebagainya, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Karena kita ini bukan apa? Karena kita ini bukan ranting atau bukan daun yang ketika layu, ketika jatuh, ketika gugur tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ikhwan sadaqakumullah, seluruh kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau benar-benar kita memahami, mentadaburi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang namanya mungkin transaksi riba. Nggak ada orang itu curang, nggak ada curang-kecurangan itu nggak ada, karena dia tahu, paham tujuan dia ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pernah diuji Allah Subhanahu wa taala, digoda oleh Zulaikha. Qalat haytalak, kata Zulaikha, kemarilah ke sini. Diajak untuk berzina. Tapi masya Allah ya Rasulullah, karena Nabi Yusuf tahu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf, menjadikan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adzallah. Yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya rugi Nabi Yusuf secara duniawi, rugi enggak mendapatkan ridho tuannya, rugi mungkin tidak mendapatkan fasilitas tidak mendapatkan fasilitas dari istana, rugi mungkin karena Nabi Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Tapi ikhwan sadaqakumullah, kerugian itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diraih oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa keuntungannya? Dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah dia tidak mendapatkan ridhonya tuannya itu, tapi dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama baiknya itu terjaga sampai hari kiamat. Coba kalau misalkan Nabi Yusuf itu mengikuti ajakan Zulaikha, maka namanya buruk, nggak indah kisahnya itu. Tapi indahnya kisah Nabi Yusuf menjadi kisah yang indah, contoh teladan terbaik buat para pemuda, yaitu menolak kemaksiatan, ya, menolak ajakan kemaksiatan. Kemudian ikhwan sadaqakumullah, kalau kita perhatikan langit dan bumi atau perhatikan alam semesta yang ada di sekeliling kita, sejatinya semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia.
Kalau manusia tidak semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi kalau kita perhatikan, langit dan bumi beserta isinya semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, alam tara anna syamsa, alam tara anna lillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsir minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau perhatikan annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Sujud semua yang di langit dan yang di bumi. Jadi kalau kita perhatikan langit itu, langit yang menaungi kita itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang terhampar yang kita pijak ini itu sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari yang menerangi kita di siang hari itu sujud tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan yang datang di malam hari juga sama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bintang-bintang juga semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung-gunung, al-jibal, gunung-gunung yang mengelilingi dunia ini juga semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pepohonan yang buah-buahannya kita makan, kita konsumsi, itu juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad-dawab, juga binatang ternak yang kita makan sebagiannya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita tunggangi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka irasadakumullah, hendaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu lalai. Terutama di waktu-waktu lalai. Ikhwani fillah sadakumullah. Jadi poin pertama adalah apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah. Itu intinya, beribadah kepada Allah. Coba gunakan waktu merenung sesaat. Buat apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Untuk apa Allah Subhanahu menciptakan kita? Apakah Allah Subhanahu menciptakan kita ini untuk senang-senang, makan, minum gitu ya. Makan, minum, kemudian mati, kemudian dikubur, kemudian selesai. Tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tidak. Semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah, yaitu kita harus senantiasa taat dalam segala kondisi. Maka bila ada seseorang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sebagian besar manusia lalai, maka itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Jadi kenapa beribadah atau taat di waktu lalai ini sangat dianjurkan? Yang pertama, karena menunjukkan apa? Bila ada orang yang tetap ibadah kepada Allah Subhanahu di waktu lalai, berarti menunjukkan orang ini adalah pecinta sejati. Pecinta sejati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebanyakan orang, misalkan, kebanyakan orang pada nggak puasa, dia puasa. Ketika kebanyakan orang lalai dengan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, dia baca Quran. Ketika kebanyakan orang misalkan pelit, tersebar itu pelit, rata-rata pada pelit, lalu dia bersedekah, maka itu amalan yang apa? Amalan yang luar biasa. Di waktu orang-orang itu lalai. Kenapa ada orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kebanyakan orang lalai? Kenapa? Li'anna rabbahu aghla 'indahu min kulli syai'. Bila ada seseorang yang dia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lalai, karena baginya Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Baginya Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada segala-galanya. Sehingga dia tak peduli, dia tetap akan taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa semangat beribadah di dalam kondisi lalai? Yang kedua adalah a'dhamu ajran, karena pahalanya besar. Di ibadah di waktu lalai itu, kebanyakan orang lalai, ya pahalanya besar. Misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tentang hadis masuk ke pasar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar. Pasar ini tempat yang dalam sebuah hadis sebutkan abghadul bilad ila Allah aswaquha. Jadi tanah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar.
Tapi bukan berarti kita tuh nggak boleh ke pasar. Silakan ke pasar. Tapi tanah itu tanah yang paling dibenci oleh Allah. Wa ahabul bilad ilallah masajiduha. Kemudian tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masjidnya. Masjid-masjidnya kenapa? Karena masjid tempat untuk berzikir, tempat untuk ingat Allah, tempat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masjid. Dan tanah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, karena di situ banyak setan. Di pasar banyak setan-setan yang mengganggu, yang menggoda manusia. Akhirnya banyak di pasar itu berpotensi kecurangan, curang di pasar, menipu di pasar, ada sumpah palsu, membeli pesanan orang lain yang sudah dipesan sama orang, atau mengurangi timbangan, sumpah palsu, gitu kan? Bohong dan seterusnya. Berpotensi banyak kemaksiatan. Pasar tempat kelalaian. Tapi bila ada orang di saat semua orang itu lalai, di tempat yang lalai, lalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang besar. Dalam hadis ini beliau bersabda, "Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ketika seseorang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 ini kebaikannya, Pak. Ketika kita mengucapkan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dicatat untuknya kataballahu lahu alfi hasanatin, yaitu 1.000.000 kebaikan, wa maha anhu alfi sayyiatin, dan akan dihapuskan untuknya yaitu 1.000.000 keburukan, 1.000.000 dosa, wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan akan diangkatkan derajatnya yaitu 1.000.000 derajat. Masya Allah tuh yang tiap hari ke pasar, tiap hari ke pasar bisa mendapatkan pahala ini kalau ingat Allah Subhanahu wa taala, kalau zikir. Jadi para pedagang yang di pasar, para pembeli yang datang ke pasar, ingat doa masuk ke pasar. Ingat doa masuk ke pasar. Ingat Pak, sudah hafal belum Pak, hafal ini ya doanya? Sudah hafal belum? Silakan Pak. Kalau mengawali hari dengan membaca yang seperti Ustaz sebutkan itu, ada dalilnya nggak? Mengawali hari? Ya, kehidupan pada hari ini. Gimana Pak? Mengawali kehidupan hari ini, bangun tidur, ya salat malam, ya, membaca apa yang Ustaz baca itu, ada dalilnya nggak manfaatnya buat kita? Kalau di pasar kalau membaca itu kan ada 1.000.000. Ya betul. Kalau mengawali kehidupan hari ini dengan membaca yang Ustaz baca itu, apakah ada 1.000.000 kebaikan atau mungkin lebih besar lagi? Walau bisawab. Tapi dalam hadis ini khusus untuk pasar tempat lalai, Pak Dokter ya. Jadi pasar itu tempat orang tuh kebanyakan rata-rata lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kita kalau masuk pasar masuk aja kan? Masuk aja, keluar masuk, berkali-kali keluar masuk pasar, tak doa kita. Nah, padahal pasar itu tadi disebutkan di awal, dia adalah tempat yang atau tanah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak di dalamnya berpotensi digoda oleh setan, sehingga ada yang jujur, ada juga yang tidak jujur, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali, jadi ketika seseorang bisa beribadah yaitu di waktu orang-orang lalai, maka pahala yang besar tadi bisa
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta keburukan, dicatat 1 juta kebaikan, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu 1 juta derajat. Masya Allah, luar biasa. Ya, di sini ada hadis ya, ada keterangannya dalam riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian ikhwan fillah, kenapa kita harus tetap taat atau ingat waspada pada Allah Subhanahu wa taala itu di waktu lalai? Karena di waktu lalai itu akhfa, itu lebih rahasia. Lebih rahasia. Maksudnya orang kan lagi pada nggak perhatian dengan kita. Maka ke dalam kondisi yang rahasia, orang lagi nggak perhatian, orang misalkan orang-orang banyak nggak puasa lalu kita puasa. Orang-orang banyak misalkan nggak perhatian dengan baca Quran, nggak perhatian, pakai sibuk sendiri-sendiri. Lalu kita baca Quran. Maka ketika kita bisa taat dalam kondisi yang lalai itu, ikhwan fillah, itu aqrabu lil ikhlas, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Wa ab'adu 'anir riya, dan lebih jauh dari riya. Ketika kondisi lalai, orang kebanyakan lalai, lalu kita bangun di malam hari, sholat tahajud ketika semua orang tidur, ini lebih dekat kepada keikhlasan. Beristighfar di waktu sahur, kebanyakan orang misalkan saat di rumah kita banyak yang lalai, kita beristighfar, itu ikhlas aqrabu lil ikhlas, lebih dekat kepada keikhlasan. Wa ab'adu 'anir riya, dan lebih jauh daripada riya dan sum'ah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan tentang seorang pemuda atau 7 golongan yang pada hari kiamat akan dilindungi, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, yaitu seorang laki-laki dzakarallah khalian, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, sendirian di malam hari, fafadat ainah, kemudian kedua matanya yaitu berlinang air mata, menangis dia, mendapatkan pahala yang luar biasa. Dapat naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana semua manusia kepanasan, dia dapat naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, atau seseorang yang bersedekah dengan sedekah fa akhfaha, kemudian merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Masya Allah, saking rahasia. Kemudian kenapa ibadah di waktu lalai itu dianjurkan? Karena sebenarnya ibadah di waktu ibadah yang paling berat. Ibadah di waktu kebanyakan orang lalai itu ibadah yang sangat berat. Asyaq 'alan nafas, yaitu lebih berat kepada jiwa. Sahur di bulan Sya'ban ini itu lebih berat daripada sahur di bulan Ramadan. Kenapa, Pak? Karena di bulan Ramadan orang pada puasa, pada sahur semuanya. Ketika banyak yang sahur, serasa satu nasib, senasib nih, satu nasib. Lagi bareng-bareng taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang kita berpuasa, apalagi bagi yang tidak pernah terbiasa puasa Senin Kamis, tidak terbiasa puasa Daud atau Ayyamul Bid, maka berat, ikhwan fillah. Karena berat untuk melakukannya, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa melazimi yang namanya keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang, sekarang udah bulan Sya'ban, ya kan? Sekarang udah bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu ketika bulan Sya'ban banyak puasa. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW sampai hampir mayoritas hari-hari Sya'ban itu beliau puasa. Kemudian ditanya oleh Usama, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Lalu kata Rasulullah SAW, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas." Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan sama orang. Bain Rajab wa Ramadan, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Terapit bulan Rajab itu bulan apa? Bulan haram. Kemudian setelah Sya'ban itu adalah bulan Ramadan.
Sehingga orang-orang tuh fokusnya ke Ramadan aja. Atau ketika Rajab dia nggak fokus, belum fokus. Atau ketika Rajab dia ingat ini bulan Rajab, Syahrullah Al-Muharram. Maka ikhwan sadaqakumullah, kata Nabi, saya suka ya. Wa dzaka syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW banyak puasa itu di bulan Sya'ban? Pertama karena kebanyakan orang lalai. Ya. Kebanyakan orang itu lalai. Nabi suka ketika orang lalai, Nabi nggak lalai, nggak ikut lalai. Meskipun Rasulullah SAW ini adalah manusia terbaik, hamba terbaik. Karena apa? Gelar terbaik yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di antara adalah abduhu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Gelar terbaik, gelar termahal adalah ketika bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang asra, yang memperjalankan bi'abdihi hambanya. Allah bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yaitu nabi yang sangat tinggi peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul, mengemban risalah, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, salat malam. Kenapa disuruh salat malam? Karena madrasah terbaik untuk orang-orang yang akan mengemban amanah yang besar adalah madrasah salat malam. Nabi diangkat jadi nabi, disuruh salat malam biar mampu mengemban beban menjadi nabi itu. Makanya Rasulullah SAW ibadahnya nggak bisa ditandingi. Ibadah Nabi itu nggak bisa ditandingi. Rasulullah SAW itu salat malam bagi Nabi itu wajib. Maka semenjak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun setiap malamnya Rasul itu bangun. Hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kaki Rasulullah SAW itu bengkak-bengkak. Masya Allah, luar biasa. Suatu ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dakhala ala Rasulullah SAW, masuk kepada Muhammad SAW, masuk kepada Nabi, kemudian mendapati wahwa yabki, Rasulullah SAW sedang menangis. Kemudian kata siapa? Kata Bilal, ya Rasulullah, lima tabki? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ada seorang wanita di zaman tabi'in yang sangat ahli ibadah, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmunya luas, kemudian sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika dia meninggal dunia, ketika akan meninggal dunia dia menangis. Ditanya sama orang, lima tabkin? Wahai ibu, kenapa engkau menangis? Kemudian orang ini berkata, tadzakartu hinama mufaraqatus shalah wasiyam wa dzikr. Saya menangis bukan karena sedih, bukan hanya karena sedih berpisah dengan keluarga, tapi saya ingat, saya menangisnya kayak saya ingat saya akan berpisah dengan ibadah saya akan berpisah dengan sholat saya akan berpisah dengan puasa saya akan berpisah dengan zikir saya. Orang dulu, Masya Allah, orang-orang terdahulu, dan semoga ada di orang-orang sekarang juga, ibadah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ketika berpisah dengan ibadah, ketika meninggal dunia, sedihnya kenapa? Sedihnya karena nggak bisa ibadah lagi. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memutus kesenangan, bukan untuk memutus kenikmatan. Justru di balik ibadah itu ada kenikmatan. Di balik ibadah itu ada kelapangan dada. Justru yang membuat kita sedih adalah ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita tenang adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Zikir itu membuat hati tenang. Jadi ibadah itu bukan untuk menyusahkan,
Justru ibadah membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia. Ikhwanina sallallahu syahrun, kata Nabi, yaghfulun nasu anhu, itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, itu bulan Sya'ban. Yang sekarang ini adalah bulan yang baik dilalaikan oleh manusia. Banyak yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Kemudian Rasul bersabda, wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana seluruh amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan amal ada 3. Pertama yaumi, yaitu hari-hari. Laporan harian itu 2 kali, yaitu di sholat subuh. Amalan malam dilaporkan itu di sholat subuh. Amalan siang itu dilaporkan di sholat asar. Jadi setelah subuh sampai asar nanti laporannya asar. Amalan siang kita dilaporkannya asar. Amalan malam dilaporkannya subuh. Itu yaumi, harian. Yang kedua adalah usbu'i. Usbu'i itu pekanan, sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali kapan? Yaitu hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah sanawi, laporan tahunan. Laporan tahun itu kapan? Yaitu di bulan Sya'ban sekarang ini. Amal soleh ibu-ibu, amal soleh bapak-bapak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dilaporkan kepada Allah. Baca Quran kita dilaporkan kepada Allah. Semua kebaikan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kebaikan, keburukan kita, rapot merah kita juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa 'amali wa ana shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu, dan aku suka, ayyurfa 'amali, ketika amal-amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, saya berpuasa. Jadi Nabi itu suka ketika amal solehnya diangkat ke Allah Subhanahu wa taala, berpuasa. Maka ingat saudarakumullah, ibadah yang terbaik di waktu-waktu apa? Di waktu-waktu amalan diangkat ke langit adalah berpuasa. Nah, bulan Sya'ban juga ibadah yang terbaik adalah berpuasa. Karena orang puasa itu ya sadar diri. Karena kita yakin ya saudarakumullah, ibadah kita nggak sempurna keikhlasannya. Baca Quran kita mungkin nggak sempurna bacaannya, nggak sempurna keikhlasan kita, masih banyak dosa yang kita lakukan. Maka ingat saudarakumullah, agar amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah kita. Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah kita. Jadi amalan utama di bulan Sya'ban sejatinya adalah berpuasa. Ya, berpuasa itu puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Maka ikhwan dan saudarakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan kepada kita semuanya, itu di bulan Sya'ban Rasul berpuasa. Kemudian apalagi amalan yang harus bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban, yaitu baca Quran, Pak. Ya, baca Quran bisa kita biasakan dari sekarang, biar nanti ketika Ramadan itu sudah terbiasa baca Quran, sudah terbiasa, nggak capek baca 2 juz atau 1 juz misalkan, atau bahkan mungkin 5 juz, karena bulan Ramadan ini adalah bulan perlombaan, Pak. Bulan perlombaan selama 1 bulan 30 hari, ya. Selama 30 hari berlomba kita. Kemudian di 10 terakhirnya kita harus berpacu, ya. Di 10 terakhirnya kita harus berpacu, ya, harus semangat, lebih semangat daripada di awal Ramadan. Di akhir Ramadan kita harus semangat. Maka butuh latihan. Kalau kita nggak ada persiapan, ya, kalau kita nggak ada persiapan dari sekarang, maka biasanya gagal untuk apa? Untuk memetik kebaikan-kebaikan Ramadan. Jangan sampai kita udah 30 tahun misalkan puasa Ramadan, ya gitu-gitu aja. Jumpa Ramadan ya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena nggak dipersiapkan. Orang yang mau tanding kalau nggak ada persiapan, ya dia gagal. Maka butuh persiapan. Maka nuansa ketaatan harus kita hadirkan sekarang. Nuansa ketaatan paksakan kita hadirkan itu di bulan Sya'ban ini. Paksakan agar nanti ikhwan saudarakumullah ketika Ramadan itu sudah menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Paksakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi, jadi yang kita biasakan di bulan Sya'ban adalah berpuasa, puasa Sya'ban. Bisa juga mungkin kalau berat puasa Senin Kamis, gitu ya, puasa Senin Kamis.
atau kalau yang terbiasa juga puasa Daud atau ayyamul bid, minimal ayyamul bid. Kemudian tadi baca Quran, ya, baca Quran karena Quran ini merupakan hablullah, tali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca tali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil hazal. Al-Quran itu bukan lelucon. Al-Quran itu bukan candaan, tapi betul-betul banyak zikir di dalamnya, menyebutkan tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, ada tentang surga, tentang neraka, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita baca Al-Quran, sejatinya kita sedang mengobati diri kita. Ketika kita baca Quran, sejatinya kita sedang membersihkan kotoran-kotoran, noda-noda dosa yang menempel dalam kehidupan kita. Kemudian tadi sholat malam harus kita biasakan, yaitu di bulan Sya'ban ini udah mulai sholat malam, ya, mulai sholat malam minimal misalnya habis sholat isya kita witir, ya, habis sholat isya biasakan kita ini sholat witir, kemudian nanti malamnya bangun, sehingga nanti ketika Ramadan, ketika sholat taraweh kita sudah terbiasa dengan ketaatan-ketaatan itu. Ihwana sadakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala intinya menciptakan kita semuanya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini suatu ketika beliau ini berangkat haji. Berangkat haji ke Baitullah, kemudian dia mendapati kantong merah. Di dalamnya dia buka, ternyata ada kalung mutiara. Ada kalung mutiara. Kelihatan sangat mewah dan berharga. Kemudian dia simpan. Kemudian tidak lama ada kakek-kakek ini. Ada kakek-kakek yang seakan-akan kelihatannya itu lagi nyari-nyari barang yang hilang, ya. Lagi nyari barang yang hilang. Kemudian dia berkata, siapa yang menemukan kalung permata, ya, kalung mutiara yang ada di wadah yang merah, maka saya akan kasihkan 100 dinar. Kemudian ini orangnya nampaknya. Akhirnya dikasihkanlah barang ini. Dikasihkan barang ini kepada kakek tadi, dikasihkan kepada kakek tadi. Kemudian kakek itu mengatakan, khudh ad-dananir, ambillah dinar-dinar ini. Famtana'tu, kata Ibnu Aqil dia cerita nih, Ibnu Aqil cerita, famtana'tu, tapi aku menolak, aku nggak mau ngambil. Kemudian setelah selesai haji, dia berangkat mau pulang ke Baghdad. Dia mau pulang ke Baghdad, kemudian sampai lewat Palestina, kemudian ke Suriah, ke Halab, ke Aleppo. Di Aleppo dia kehabisan bekal. Dan itu di awal Ramadan, ya. Dia kehabisan bekal, akhirnya dia istirahat di sebuah masjid di Aleppo. Istirahat di sebuah masjid di Aleppo, kemudian dalam kondisi kelaparan. Ya lapar dia. Bekalnya habis dan juga kedinginan. Akhirnya orang-orang sekitar situ ngasih makanan ke dia. Ya, ngasih makan ke dia, ngasih bukaan kepada dia. Kemudian mungkin ada yang tahu bahwasanya orang ini menguasai Al-Quran. Ya. Akhirnya kata jamaah masjid di situ, sholli bina fi hadzal syahr. Wahai fulan, wahai anak muda, salatlah bersama kami. Jadilah engkau imam di masjid kami, yaitu di bulan Ramadan ini. Akhirnya orang ini salat menjadi imam di bulan suci Ramadan. Kemudian kebetulan jamaah mengatakan, imamuna tuwfiya, karena imam kita udah meninggal dunia, imam yang lama ini udah meninggal dunia, beberapa waktu yang meninggal dunia, walahu bint, dia memiliki seorang anak gadis, dia punya anak gadis. Kemudian para jamaah ini nawarin agar si laki-laki pemuda tadi untuk menikah dengan anak gadis imam ini. Akhirnya menikah, singkat cerita menikah. Kemudian berlangsung selama 1 tahun. Pernikahan berlangsung selama 1 tahun. Kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ketika si ibu ini, yaitu istrinya ini, dalam kondisi nifas, dia sakit berat. Dia sakit berat. Nah, ketika sakit berat, dia melihat di leher istrinya ada kalung permata atau kalung mutiara yang pernah dia dapatkan. Dia teringat masa lalu. Setahun yang lalu ketika dia haji. Kemudian si suami bercerita, ini kalung ini nampaknya saya kenal. Kalung ini pernah saya ambil, saya temukan itu di jalan di kota itu ketika haji.
Kemudian ikhlasulukumullah, kemudian saya berikan kepada seorang orang tua dan aku menolak. Aku menolak apa? Imbalan dari orang tua itu. Kemudian istrinya menangis ketika itu. Istrinya menangis karena apa? Karena orang tuanya, orang tuanya yang sudah sepuh itu bercerita dahulu. Bercerita kepada anaknya atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Jadi orang tuanya si imam ini sebelum meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menangis. Allahumma rzuq binti. Ya Allah, rizkikanlah buat anakku, anak gadisku seorang laki-laki seperti apa? Orang yang mengembalikan apa? Kalung yang ketika haji di Baitullah. Masya Allah, wassalamualaikum. Ternyata engkau orangnya wahai suamiku, kata dia. Ternyata engkau orangnya wahai suamiku. Tapi tidak lama kemudian, wassalamualaikum, wanita ini, istrinya itu meninggal dunia. Wassalamualaikum. Ini kita bisa ambil pelajaran dari Ibnu Aqil. Dia betul-betul hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kesempatan untuk maksiat, ada kesempatan untuk nipu, gitu kan, ada kesempatan untuk curang, dia tidak lakukan. Tapi dia kembalikan, dan ternyata rizki itu tidak akan kemana. Ya, rizki itu tidak akan kemana. Ternyata laki-laki ini Ibnu Aqil tidak hanya mendapatkan kalung, tapi juga mendapatkan anaknya. Masya Allah. Maka jadilah hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala orang-orang tidak ingat kepada Allah. Jadilah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala semua orang itu kufur kepada Allah. Jadilah orang-orang yang jujur di saat banyak orang-orang yang tidak jujur. Jadilah orang-orang yang pemaaf di saat orang-orang itu susah memaafkan. Dan di antara amalan yang terbaik yaitu di bulan Sya'ban, karena kita masuk Ramadan, adalah kita harus banyak bersih-bersih, Pak. Bersih-bersih. Ketika Ramadan, mau datang Ramadan di bulan Sya'ban, di antara amalan yang terbaik adalah bersih-bersih. Apa yang kita bersihkan? Hati kita. Bersihkan hati kita dari apa? Mimma yaghdabullahu alaih. Bersihkan hati kita dari segala yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Bersihkan hati kita dari kesyirikan. Pertama, bersihkan kita mau nyambut bulan Ramadan, jangan sampai ada kesyirikan. Jangan sampai kita bergantung kepada manusia. Hapus itu, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya berharap besar kepada manusia, hapus itu. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ingin bergantung kepada ayahnya, ayah meninggal. Ingin bergantung kepada ibunya, ibunya meninggal. Ingin bergantung kepada siapa? Istri meninggal, pamannya meninggal. Agar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita ini hanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai. Bersihkan kemudian hati kita dari apa? Dari amarah atau dari kedengkian. Misalkan ketika ada masalah dengan saudara seiman, maafkanlah. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk saling memaafkan. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Tetapi apa? Ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang musyrik kepada Allah, yang kedua kepada seseorang yang ada permusuhan dengan saudara seiman. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anzira ala hadaini rajulin hatta yastaliha. Anzira, tangguhkanlah ampunan ini kepada dua orang yang bersengketa ini hatta yastaliha, sampai kedua itu berdamai. Maka ya saudarakumullah, maafkanlah kesalahan saudara kita. Ketika kita memaafkan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, keteleran kita dan semuanya. Ya saudarakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya. Semoga Allah membarik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan dalam kondisi hati yang bersih, dalam kondisi dosa yang bersih, dalam kondisi kita tidak ada masalah dengan saudara seiman, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujib da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ان كنت كتبتنا في السعاده فاثبتنا فيها وان كنت كتبتنا علينا الشقوه فامهنا فاثبتنا في السعاده والمغفره فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah, keteladoran kami ini ya Allah. Kami jarang bersyukur kepadamu ya Allah, padahal nikmat begitu banyak kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sering lalai ya Allah, kami sering lalai ya Allah. Di bulan Sya'ban ini kadang kami juga lalai ya Allah. Bantu kami untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Bantu kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah, di mana kebanyakan orang sedang lalai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur ya Allah ketika mendapatkan nikmat. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersabar ya Allah ketika mendapati ujian ya Allah. Sabarkan hati kami ya Allah. Bila ada di antara kami yang meminta kemuliaan, berikanlah kemuliaan ya Allah. Bila ada di antara kami yang meminta ampunan ya, berikanlah ampunan ya Allah. Bila ada di antara kami yang meminta kesehatan, berikanlah kesehatan ya Allah. Bila ada di antara kami minta kelapangan hidup, berikanlah kelapangan hidup ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Jadikan anak kami anak yang solih dan solihah ya Allah. Jaga mereka dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat ya Allah. Jaga mereka semua dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat ya Allah. Dekatkan mereka dengan masjid ya Allah. Dekatkan mereka dengan ketaatan ya Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan dan dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bila Engkau telah mentakdirkan kepada kami takdir yang baik, hidup dalam kondisi baik, meninggal dalam kondisi yang terbaik, dan ditempatkan di tempat yang terbaik, maka tetapkanlah takdir baik itu untuk kami semua ya Allah. Tetapkanlah takdir baik itu untuk kami semua ya Allah yang hadir sekarang ini ya Allah. Bila sebaliknya Engkau telah mentakdirkan kepada kami takdir yang buruk, maka hapuskanlah takdir buruk itu dari kami semua ya Allah. Hapuskanlah takdir buruk itu dari kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kami sampaikan. Nanti setelah kajian ini kita salam-salaman, Pak. Takutnya kita ada salah dengan sesama kita. Ibu-ibu silakan salaman dengan ibu-ibu, bapak-bapak salaman dengan bapak-bapak. Begitu. Mohon maaf beda salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.